Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ki Ageng Samudra selaku juru kunci penembahan Mbah Nyai Sarang Pada Desa Kreo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, yaitu Ketua Sholawat Wahidiyah Kabupaten Pemalang, Kecamatan Randongkal, Kabupaten sekaligus DPPW Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Ustadz Karyoto. Kepada beliau telah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada putraku Nak Sofi, Nak Yoki dari Sambeng. Alhamdulillah beliau baru mau mulai mengamalkan sholawat wahidiyah, sehingga kali ini beliau perlu bertanya-tanya tentang apa itu sholawat wahidiyah dan bagaimana cara pengamalannya. Tentunya alhamdulillah sehubungan dengan kehadiran beliau, yaitu Bapak Ketua Ustadz Karyoto, alhamdulillah mungkin beliau bisa menjelaskan. Tapi sebelum kita mulai acara tanya jawab tentang seputar sholawat wahidiyah, marilah kita bersama-sama mengadakan tasawuf dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa khoswal zaman radhiyallahu an, sebagai penghormatan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa khoswal zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal Rasul salam mulai.
musiratin lil hadrani aliyati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Tumatang nakso yogi lakukan persilakan untuk bertanya langsung kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Karyoso selaku Ketua DPTW Kabupaten Pemalang. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat bertanda tanya atau bertanya apa sih yang dinamakan sholawat wahidiyah, yang banyak orang yang mengatakan sholawat wahidiyah, dan saya sendiri penasaran apa sih sholawat wahidiyah itu. Waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Yogi dari Desa Sambeng. Mudah-mudahan insya Allah atas izinnya Allah serta syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau barokah beliau Rasulullah radhiyallahu an, maka saya diberi kemampuan untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Mas Yogi. Namun sebelum saya jawab, izinkan saya untuk bertasyakur atau bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam ikraman ta'ziman wa mahabbatan kita haturkan ke pangkuan beliau para aulia ilah, para wali-walinya Allah, min awalihim ila akhirihim. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan jangkungan nadroh dan barokahnya fitini waktunya akhirah, amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan yang Mas Yogi sampaikan atau pertanyakan kepada saya, apa sih sholawat wahidiyah, dan mohon maaf tadi apalagi apa sholawat wahidiyah? Untuk pertama saya bertanya, apa sih sholawat wahidiyah? Apa sih sholawat wahidiyah? Sholawat wahidiyah itu adalah satu rangkaian sholawat yang sudah terbentuk dalam satu lembaran yang ditaklif atau dibuat atau dicipta oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qoddasyirah wa radhiyallahu an pada tahun 1963. Jadi apa sih sholawat wahidiyah? Jadi satu rangkaian doa-doa, satu rangkaian kalimat-kalimat yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Qoddasyirah wa radhiyallahu an, dari mulai Fatihah sampai dengan ditutup lagi dengan Fatihah, itu namanya sholawat wahidiyah. Itu jawaban dari saya, Mas Yogi. Monggo
bertanya lagi, tapi saya uraikan dulu, nuwun sewu, saya uraikan dulu. Jadi redaksi sholawat wahidiyah itu dari mulai dibuka dengan hadiah Fatihah kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadiah Fatihah kepada para aulia ilah min awalihim ila akhirihim. Kenapa saya harus sebutkan min awalihim ila akhirihim? Jadi min awalihim ila akhirihim itu pertama adanya wali atau aulia ilah sampai dengan nanti para akhirnya para wali, tentunya yang mendapat ridhonya Allah. Nah setelah itu dilanjutkan dengan doa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sampai dengan selesai. Panjenengan masih belum paham, panjenengan bisa baca lembarannya. Setelah selesai dilanjutkan lagi dengan sholawat ma'rifat, yang diantara sholawat yang bunyinya Allahumma kama angtalu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai dengan selesai. Disambung lagi dengan sholawat sajul qulub ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam sapi turute sampai dengan selesai. Ditambah lagi dengan sholawat al-hos ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadra mursilatil hadratil aliyah sapi turute. Ditambah lagi ya syafi'al khalqi habiballah sampai dengan selesai, ditambah dengan doa-doa diantaranya Robbana Allahumma barik, bukan ya Robbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami sampai dengan selesai. Disambung lagi dengan doa lagi ya Robbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami, ditambah dengan Allahumma barik fima khalaqta walil balda ya Allah, ditambah lagi dengan metode istighraq, ditambah lagi dengan doa ismu a'dham Allahumma bihaqqi ismikal a'dham lan sapi turute sampai dengan selesai, ditutup lagi dengan Fatihah. Maka itulah rangkaian sholawat wahidiyah seperti itu. Allah. Baik, dan ternyata rangkumannya itu tidak sedikit tetapi banyak gitu ya. Dan itu diawali Al-Fatihah dan akhiri Al-Fatihah. Oke, yang berikutnya yang saya agak penasaran sedikit gitu, apa sih visi dan misi atau harus disiarkan gitu loh. Apa sih visi dan harus disiarkan, betul. Itu pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa agar kita menjadi tidak gagal paham. Ya. Kita menjadi gagal paham. Biasanya orang itu mudah untuk memvonis begini, tidak disertai dengan pertanyaan yang agar sendirinya menjadi paham. Orang mudah kadang-kadang mengatakan beginilah begitulah, lebih spesifikasinya lagi mengatakan dengan sebegitu jauhnya bahwa sesatlah, inilah itulah. Ini harus dipertanyakan. Nah, dengan pertanyaan Mas Yogi yang menanyakan apa sih visi dan misi sholawat wahidiyah dan kenapa sih sholawat wahidiyah itu harus disiarkan. Visi itu bagian daripada anggaran, insya Allah dari aturan rumah tangganya, ya aturan rumah tangga tata caranya dalam kita mengamalkan wahidiyah. Tujuannya nanti di misinya, di tujuannya ya visinya sholawat wahidiyah ya agar kita selalu bersolawat, agar kita ingat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
dengan metode kita bersolawat, insya Allah kita mendapatkan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Di antaranya seperti itu. Loh, misi apa sih? Tujuan, misi kan tujuan. Betul. Apa sih tujuan sholawat wahidiyah? Kenapa sih dan juga harus disiarkan? Ini nuwun sewu untuk Mas Yogi dengan pertanyaan sekali lagi yang sangat luar biasa. Misi daripada sholawat wahidiyah kenapa harus diamalkan atau harus disiarkan? Yang pertama, agar kita sadar, agar kita tahu kedudukan kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas-jelas kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin beserta manusia illa kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada prakteknya di era milenial yang seperti ini, orang itu selalu sibuk dengan urusan duniawi, orang selalu sibuk dengan urusan perut, sehingga lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi yang ada di hati kita, bagaimana kita menjadi orang kaya, bagaimana kita menjadi orang yang besok kenyang, sehingga kadang-kadang bisa terjadi menghalalkan segala cara. Karena apa? Hati kita yang rusak maka akan berefek kepada otak atau pikiran kita, menjadilah mental yang rusak. Mental kita rusak, hati kita rusak, sudah. Nek jarine wong Jawa ngomong ki ora kadal ora bantal, wal kedua, nek ora konangan wong ya diuntal. Ya peduli halal haram. Biasanya seperti itu. Biasanya, ya kan? Maka misi atau tujuan daripada amalan sholawat wahidiyah disiarkan untuk membentengi diri kita sendiri dari moral-moral yang jahat, dari hati kita yang selalu kotor, yang tidak ingat kepada Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan apa yang saya jawab seperti itu menjadi bagian daripada jawaban yang sangat kecil lah. Juga saya ceritakan lebih panjang lebar lagi, mengingat waktunya mungkin sebentar lagi akan maghrib. Nanti kan tidak cukup, bisa nanti kita bersambung lagi mencapai ke tingkatan-tingkatan yang lebih dalam lagi, tentunya dengan batas dan kemampuan saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Yogi. Oke, terima kasih atas jawaban yang kedua. Ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf gitu loh, saya agak sedikit menanyakan, mungkin ya sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan dari segi kata atau ucapan. Ini ada pertanyaan di hati saya yang menjanggal gitu loh. Iya, yang mengganjal gitu loh. Apa sih daripada sholat wahidiyah dan manfaatnya dari sholawat wahidiyah tersebut gitu loh. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, insya Allah jawabnya waktunya masih ada. Ini berbicara masalah manfaat, siapa yang tidak kenal manfaatnya sholawat? Siapa yang tidak kenal manfaatnya sholawat? Bahkan manfaat yang sangat luar biasa di akhir zaman yang seperti tadi bilang era milenial, orang yang selalu berlomba-lomba untuk mencari harta sehingga lupa dengan apa yang menjadi perintahnya Allah kepada kita, maka gelap sudah hati kita. Soalnya hati kita gelap, yang ada semua berlumuran dosa. Kita itu sudah berlumuran dosa. Dosa kita itu nak kita hitung, udah kira-kira. Maka satu hadis beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadisnya, aku berturuki ilallah fi akhir zaman kasrotul istighfar wa sholatan. Di akhir zaman yang sangat luar biasa ini,
orang yang selalu berlarut-larut dengan kedoliman, berlarut-larut dengan perbuatan dosa, maksiat merajalela, bahkan maksiat tersebut kita jalankan oleh diri kita sendiri, maka jalan yang paling cepat dan paling efisien untuk menuju kepada Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca istighfar dan membaca sholawat. Namun redaksinya saya balik. Di dalam hadis mengedepankan istighfar, namun redaksi prakteknya saya balik. Maka prakteknya saya lebih mengedepankan sholawat. Kenapa saya balik? Karena sholawat menikah adalah makbulatun Quran, itu pasti diterima. Nah, kita bersholawat berhubungan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita undang-undang beliau Kanjeng Nabi. Prakteknya saya balik. Dah, seiring dengan Mas Yogi tanyakan manfaatnya. Manfaatnya tadi diampun dosa-dosanya. Nek sudah diampuni dosa-dosanya, ya ini sangat luar biasa. Butuhnya manusia itu diampuni dosa-dosanya. Ya sekaligus di dunia kita punya mobil 10, punya sawah 5 hektar, istri kita 5, ya kan? Banyak banget. Istri kita 5, kita hidup bergelimangan harta. Loh, nek dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, sementara hidup manusia itu, kata orang kuno mengatakan, wong urip nang alam dunia ki bebasan kaya mampir ngombe. Jadi ada sebuah perjalanan yang sangat panjang yang harus kita pertanggungjawabkan, harus kita jalani. Karena kita sudah sadar akan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang abadan. Yo, kita mau masih menggadaikan kehidupan yang abadi, kita gadaikan yang kehidupan yang sementara. Nah inilah, ini manfaat daripada sholawat wahidiyah, sadar dengan kesadaran yang sangat luar biasa. Di antaranya seperti itu. Jadi insya Allah nek Mas Yogi itu tata dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, nanti akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Garansi pasti diterima. Iya, pasti diterima. Nah, wong sholawat itu pasti diterima. Ini saya ceritakan sedikit panjang jawabannya agar kita tidak gagal paham. Bapak sampai pernah krungu Mas Yogi, ada jaminan orang naik haji pasti haji diterima? Tidak ada kan? Tidak ada orang naik haji pasti hajinya diterima. Jadi ibadah haji. Yang kedua ibadah sholat. Apa ada jaminan ibadah sholat ini dengan diterima? Tidak ada yang berani menjamin bahwa sholat tidak diterima. Puasa, apa ada yang menjamin ibadah puasa tidak diterima? Tidak ada. Saat itu tidak ada jaminan ibadah saat tidak diterima. Yang ada hanya satu sebuah jaminan, sapa wong sing maca sholat pasti tak terima. Pasti aku terima, kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita membaca sholawat berarti secara tidak langsung maupun langsung kita sudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu garansi sangat luar biasa. Nuwun sewu, dari jawaban yang saya sampaikan, nek masih kurang jelas, yuk kita kupas lagi, kita tuntaskan lagi lebih detail lagi dengan episode